Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan pembahasan kita pagi tadi. Kita sudah membahas masjid, ini beralih ke tema yang lain sebenarnya, terkait sumpah. Sumpah. Sebenarnya kedudukan sumpah itu di dalam Islam itu seperti apa? Karena nanti mohon dikoreksi jika salah. Apalagi sumpah menyebut nama Allah tuh kan sakral sekali, tidak gampang, konsekuensinya tuh berat sebenarnya ketika mengucapkan sumpah. Seperti apa sih Pak Kiai? Jadi sumpah itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Tetapi sering melakukan sumpah, bahkan sumpah dijadikan kebiasaan, itu bukan sesuatu yang dianjurkan oleh agama, bahkan tidak sedikit dari ulama yang mencela perilaku orang yang dengan mudahnya bersumpah bahkan untuk perkara yang kecil. Misalnya ya, saya menawarkan minuman sama Mila. Mila, ini minuman enak. Mila nggak mau. Saya kemudian sumpah, tapi sumpah tidak sumpah agama. Sumpah kata-kata. Sumpah ini enak. Nggak mau minum juga. Terus saya ngomong, wallahi, masa hanya sekedar untuk minuman harus membawa nama Allah. Kalau nanti nama Allah yang agung, itu sering disebut-sebut, kan yang agung tuh menjadi biasa. Saya Mila, kalau ada urusan tertentu, membawa nama orang besar, itu hanya pada sesuatu yang memang besar. Masa hanya untuk memperoleh kemudahan akses merubah KTP, memperpanjang SIM, saya harus membawa nama Kapolri? Rasanya tidak. Maka Mila, kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran, itu yang disebutkan sering bersumpah, itu justru orang yang tidak beriman atau kadar keimanannya itu rendah. Wala tuti, kata Al-Quran terkait dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kullahalafin mahin. Orang yang sering bersumpah dan memiliki kepribadian hina. Apa kata guru saya waktu saya ngaji? Kalau orang itu sedikit-sedikit bersumpah, Faiz, itu tandanya orang tadi itu sebenarnya nggak bisa dipercaya. Karena agar memperoleh kepercayaan orang, dia harus bersumpah dulu. Karena seandainya tidak bersumpah, dia tidak dipercaya. Itu adalah kata-kata guru saya yang saya ingat ketika saya ngaji tafsir. Di ayat yang lain misalnya Allah berfirman, jangan jadikan Allah wala taj'alullaha urdatan li aimanikum. Itu jadi barang mainan. Sehingga nanti ketika kita melihat Allah disebut dengan perkara yang boleh jadi remeh-temeh, atau dengan niatan yang tidak baik, atau bersembunyi dari kejahatan, itu kan menjadi dosa yang luar biasa. Maka sering-sering bersumpah itu bukan menjadi ciri orang yang baik dalam keimanannya kepada Allah. Tetapi tidak semua sumpah itu menjadi buruk. Ada sumpah bahkan yang diharuskan. Mila. Apa contohnya? Kata guru saya dulu, untuk ihqaqul haq wa ibtalul batil. Itu dalam kaitan membangun hukum. Misalnya di pengadilan. Kalau saksi-saksi itu tidak disumpah, maka dikhawatirkan nanti keputusan yang dihasilkan itu mudah digugat. Kenapa demikian Mila? Karena ketika di pengadilan, ketika saksi bersumpah atau orang-orang yang terkait dengan perkara ini tidak disumpah, maka kan ada keraguan di pihak masyarakat. Karena masyarakat kan tidak mungkin kenal satu persatu dengan orang yang terlibat di sana. Maka dibutuhkan sumpah. Sehingga pengakuan kesaksian ini sudah berlandaskan sumpah. Kalau nanti dia berdusta pada sumpahnya, itu urusan yang berbeda. Tetapi saat itu dia diminta bersumpah. Itu yang pertama. Yang kedua, pejabat publik itu disumpah Mila. Kenapa pejabat publik itu disumpah jabatan? Dan itu jangan main-main ya. Karena itu Anda bersumpah atas nama Allah. Dan yang paling penting, dulu saya ngaji tentang fikih sumpah, guru saya itu wanti-wanti. Dalam bab sumpah, itu bukan niat orang yang mengucapkan sumpah loh. Tapi niat orang yang menyumpah, mengambil sumpah. Misalnya ada saksi, ada hakim, nih ya. Terus saksinya tuh disuruh sumpah gitu loh. Ya, misalnya, betulkah orang ini adalah saudaramu? Misalnya, kan butuh sumpah nih. Demi Allah ini adalah saudara saya. Padahal niatan dia, ini saudara saya sebangsa setanah air, bukan saudara kandung, enggak sah.
Karena ketika hakim bertanya, maukah kamu bersumpah bahwa orang ini adalah saudaramu? Yang dimaksud oleh si hakim adalah saudara sedarah. Maka niat pribadi ketika disumpah di pengadilan dan jabatan itu tidak dianggap dalam fikih. Karena kalau seperti itu tidak ada manfaatnya lagi orang bersumpah. Karena dia bisa saja, saya niatnya berbohong kok, saya niatnya ini kok, nggak bisa. Maka hukum tidak tegak, itu yang perlu diingat. Jadi di sini sumpah-sumpah jabatan, sumpah-sumpah untuk menegakkan hukum itu sangat dibutuhkan. Yang terakhir adalah sumpah untuk meneguhkan kebenaran. Misalnya nih ya, ada orang bersengketa tanah nih Mila. Saya tahu kok kalau tanah ini miliknya si B. Tetapi boleh jadi si B tidak memiliki alat bukti kecuali kesaksian saya. Maka ketika itu saya bersaksi bahkan membawa nama Allah. Kenapa? Karena saya menjaga agar si A tidak kehilangan atas haknya dan si B tidak mengambil hak orang lain atas kezaliman. Hanya pada batasan persoalan seperti ini tentu tidak dibatasi dengan 3 tadi, tapi yang gambarnya sama dengan ini, itulah yang diminta oleh agama. Oke. Pak Kiai tadi menyebutkan bahwa sumpah itu kan sebenarnya konsekuensinya berat ya. Berat. Apalagi sumpah jabatan gitu ya, kita itu kan menanggung amanah publik ya masyarakat. Tapi di sisi lain kita melihat juga kasus-kasus kemudian tidak amanah itu juga luar biasa. Nah, konsekuensi sumpah yang kemudian yang juga patut kita harus pertimbangkan ya, agar kita juga nggak bermudah-mudahan, nggak menganggap enteng sumpah itu, apa konsekuensi Karena terburuk? sumpah yang dusta dengan nama Allah itu adalah melecehkan Allah. Melecehkan Allah. Kalau ada orang berani bersumpah, kemudian sumpah itu sumpah palsu, bukan sumpah salah loh ya. Ada sumpah dia salah. Misalnya gini, Mila bertanya kepada saya, Pak Faiz, dulu batas tanah orang tua saya di mana? Misalnya, Saya bersumpah, karena itu yang saya tahu. Kalau kemudian nanti salah, dan salah itu berbasis bukan kesengajaan saya, tapi boleh jadi ketidaktahuan saya, maka itu dinamakan saya salah dalam bersumpah. Itu saya harus bayar kafarat. Karena salah. Denda gitu ya. Denda, bayar kafarat puasa itu 3 hari. Tetapi kalau saya sumpah itu memang sedari awal berdusta gitu loh. Nih, misalnya nih suaminya melakukan hal-hal yang tidak berkenan istrinya. Untuk menutupi kemarahan istrinya, dia bawa nama Allah. Ya, misalnya kata suaminya, abang, mas, kemarin jalan ya sama perempuan. Misalnya gitu. Terus demi Allah, gitu. Padahal dia tahu jalan. Itu namanya yaminul ghamus. Yaminul ghamus. Iya, yaminul ghamus. Itu banyak ulama yang mengatakan tidak perlu bayar kafarat. Karena dosanya terlalu besar. Di kafaratnya di dalam api neraka. Karena berguncang arsyur rahman. Ada orang yang berani berdusta, dustanya itu ditutupi dengan nama Allah. Jadi sesuatu yang nggak bisa dibandingkan, dusta tapi ditutup dengan yang maha baik. Mila kalau namanya dibawa-bawa orang soal sesuatu yang tidak, marah kan? Marah. Kenapa bawa nama saya? Saya kan tidak terlibat di sana. Itu Mila loh. Bagaimana Allah? Sebelum break Pak Kiai, jadi model untuk kemudian bertobatnya adalah dengan tobat. Tobatan nasuha kalau seperti itu. Kalau terkait dengan hak orang, kembalikan. Kalau terkait dengan nama baik orang, pulihkan. Masya Allah. Menarik sekali. Tapi kita harus jeda Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.